Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ini sama-sama acara school hari ini yang dipimpin oleh Muhammad Aryo. Boleh pimpin doa kita hari ini? Ya, Kak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar acara hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada masih semangat gak nih? Kita hari ini bakal ngebahas bareng sama Kak Repa. Kak Repa dipersilakan buat berbagi ilmu bareng kita. Oke, terima kasih Kak. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang udah kenal sama kakak belum ya? Atau ada yang masih belum tahu nih kakaknya siapa? Belum tahu Kak. Oke. Kenalin ya, nama kakak Revalia Sosana Begina, biasa dipanggil Kak Reva. Kakak dari kelas 11 Kagangan. Nah, kakak mulai ya. Nah, di sini kakak bakal ngejelasin langkah-langkah menuju judul riset. Pembahasan pertama. Yang pertama itu adalah masalah dalam penelitian. Yang kedua, kita harus punya cara mencari masalah dalam penelitian. Terus yang ketiga adalah masalah yang baik dalam penelitian. Yang keempat, judul dan juga kriteria penelitian. Masalah dalam penelitian. Masalah penelitian adalah adanya gap atau pertentangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, yang seharusnya dengan yang terjadi memerlukan pemecahan, sesuatu yang menggelisahkan dan mendorong keingintahuan yang besar. Keberhasilan menentukan atau menemukan masalah dari suatu penelitian. Maka sebenarnya 50% penelitian itu sudah berjalan. Begitu juga sebaliknya. Ketika masalah penelitian itu belum ditemukan, maka penelitian itu selamanya tidak akan berjalan. Nah, penting banget berarti ya teman-teman buat kita cari masalah sebelum kita memulai penelitian. Yang ketiga adalah masalah yang baik dalam penelitian. Masalah yang baik maksudnya gimana sih, Kak? Yang pertama itu topik atau judul yang dipilih adalah sangat menarik. Yang kedua, pemecahan permasalahan harus bermanfaat bagi orang yang berkepentingan dalam bidang tertentu. Contohnya kayak bidang keagamaan, terus sosial, dan bidang-bidang lainnya. Yang ketiga adalah permasalahan yang dipilih merupakan sesuatu yang baru. Yang keempat, dapat diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan. Cara menemukan masalah. Yang pertama, membaca sebanyak-banyaknya literatur yang berhubungan dengan bidang permasalahan yang akan diteliti dan bersikap kritis terhadap apa yang dibaca. Membaca sebanyak-banyaknya, maksudnya gimana tuh? Nah, teman-teman di situ disuruh untuk membaca sebanyak-banyaknya buku untuk memperluas pandangan teman-teman dalam meneliti suatu masalah. Terus bersikap kritis maksudnya itu gimana? Yaitu berpikir secara logis dan sesuai dengan fakta. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap situasi atau kejadian-kejadian di lingkungan profesinya. Maksudnya, nah di sini teman-teman tuh disuruh untuk terjun langsung melakukan pengamatan dengan bertanya kepada pihak-pihak yang terkait. Contohnya RT, RW, atau kepala desa. Terus yang ketiga, melakukan penelitian-penelitian kecil dan mencatat hasil atau temuan yang diperoleh.
Di sini tuh maksudnya adalah permasalahan-permasalahan kecil yang ringan. Nah, teman-teman tuh bisa coba buat teliti itu dulu dan mencatat apa-apa yang ditemukan sama teman-teman. Terus yang keempat, mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan di bidang permasalahan yang akan diteliti. Terus cara mencari judulnya gimana nih? Yang pertama gambaran dan juga yang pertama tuh harus menggambarkan seluruh kegiatan. Maksudnya gimana? Nah, di sini tuh harus mencakup kesimpulan dari apa yang mau kita teliti. Jadi ketika ada yang ngebaca judul teman-teman tuh, oh berarti isinya tuh kayak gini gitu. Mereka sudah memprediksikan gitu isi judulnya tuh kayak gimana. Terus yang kedua, menggunakan kata-kata padat dan menggambarkan isi keseluruhan. Jadi kalian tuh ngebuat judul yang jangan yang kayak panjang gitu, tapi yang singkat dan menggambarkan seluruh isinya. Yang ketiga harus menarik. Maksudnya menarik tuh gimana sih? Jadi si judulnya ini kalau bisa harus menarik si pembacanya untuk ngerasa kayak, wah judulnya kayaknya menarik nih, pengen deh nyoba buat baca gitu. Jadi membuat si pembacanya ini tertarik sama apa yang kalian teliti. Yang keempat harus spesifik, yaitu menggambarkan inti dan tidak menyimpang ke lain-lain hal. Nah, naskahnya. Yang pertama adalah metode penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksudnya cara ilmiah itu seperti apa? Nah, jadi cara ilmiah itu adalah kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, rasional, sistematis, dan empiris. Rasional itu adalah masuk akal, dan empiris itu adalah dengan panca indera kita. Kalau sistematis itu dengan langkah-langkah yang bersifat logis. Yang kedua, keunikan ide dan juga kreativitas. Jadi teman-teman di sini harus ngebuat naskahnya itu yang unik, terus yang kreatif juga. Jadi kalau bisa membedakan karya ilmiah teman-teman sama yang karya ilmiah sebelum-sebelumnya gitu. Kalau bisa yang diupdate gitu. Terus yang nomor 3 adalah potensi aplikasi. Maksudnya potensi aplikasi itu gimana? Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada atau tersedia atau berkembang pada saat ini. Jadi memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Terus harus orisinalitas. Orisinalitas maksudnya apa ya? Maksudnya itu murni atau pure keasliannya, yaitu sebuah karya yang dihasilkan dan tidak pernah ditulis oleh orang lain. Jadi benar-benar pure dari teman-teman ya, nggak boleh nyontek dari karya ilmiah sebelumnya. Bukan yang nggak boleh sih, tapi lebih tepatnya teman-teman tuh harus kreatif gitu. Misalnya punya ide yang kayak gini, ya udah deh dikembangin aja gitu. Jangan maunya nyontek dari yang lain gitu. Jadi teman-teman punya kreatif sendiri-sendiri. Terus yang kelima adalah keterpenuhan tata tulis. Maksudnya ini dalam penyusunan makalah seperti pengetikan, terus covernya, perbabnya, pembahasannya, penutup, terus daftar pustakanya. Jadi teman-teman harus menyusun dengan rapi dan juga sesuai template-nya. Gitu. Terus yang kelima unik. Ya, unik udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi membuat si pembaca ini tertarik dengan apa yang mau kita teliti. Bermakna tunggal, maksudnya itu kayak gimana? Mencakup keseluruhan dan tidak bertele-tele. Yang penting dapat dimengerti sama pembaca.